Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Channel. Hari ini, kita akan menjelajahi jejak sejarah yang penuh misteri dan keagungan di Desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Disinilah tersimpan salah satu petilasan yang diyakini memiliki hubungan erat dengan tokoh besar Nusantara, Mahapatih Gajah Mada. Mari kita telusuri kisah dan peninggalan bersejarah ini, serta menyaksikan keindahan alam yang mengelilinginya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendukung eksplorasi budaya dan sejarah Indonesia. Desa Lebak Jabung, salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, memiliki luas 190,382 hektar. Luas tersebut terdiri atas 38,240 hektar 20% untuk area permukiman dan 152,142 hektar 80% untuk persawahan, tegalan, serta fasilitas lainnya. Desa ini tidak hanya dikenal dengan pembagian wilayahnya yang strategis, tetapi juga karena keindahan alamnya. Desa Lebak Jabung menawarkan pemandangan alam yang indah, dikelilingi oleh area hijau seperti persawahan dan hutan di wilayah perbatasannya. Selain itu, desa ini menyimpan jejak sejarah peradaban kuno Majapahit, yang menjadikannya menarik dari sisi budaya dan sejarah. Hal ini berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya dan edukasi sejarah. Keindahan desa ini berpadu dengan nilai sejarahnya, menjadikannya salah satu aset penting di Kabupaten Mojokerto. Petilasan Mahapatih Gajah Mada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, kerap menjadi jujukan peziarah dari berbagai daerah. Jejak peninggalan kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto cukup banyak. Salah satunya, situs petilasan Eyang Patih Gajah Mada, di kawasan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jombang, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sebelum memasuki menuju petilasan, pengunjung dan peziarah langsung disambut dengan sebuah patung Mahapatih Gajah Mada di sisi utara situs. Patung itu sekaligus sebagai penanda adanya petilasan. Petilasan tersebut terletak di sebuah bangunan menyerupai pendapa kecil. Memasuki lebih dekat ke dalam bangunan, terdapat batu besar dibungkus kain berwarna merah putih. Dikelilingi pagar besi berukuran sekitar 1 meter. Konon, batu tersebut diyakini sebagai tempat pertapaan Patih Gajah Mada dan mencari wangsit. Termasuk, awal ide tercetusnya Sumpah Amukti Palapa. Di samping kanan petilasan, terdapat ruangan terkunci berukuran setinggi 1,5 meter dengan panjang dan lebar 2 meter. Tempat tersebut diduga sebagai area suci persemedian para petinggi Majapahit di masa silam. Dulu, ini tempatnya para petinggi Majapahit bersemedi, tutur juru kunci, Ibu Tuminah. Mbah Tum, begitu Tuminah akrab disapa, menuturkan, tempat ini memang dikenal sebagai pertapaan dan bersemedi Mahapatih Gajah Mada. Patih Gajah Mada, dulu itu, bersemedi selama 10 tahun di tempat ini. Mulai semedi berumur 20 tahun hingga 30 tahun, sebelum melanjutkan perkelanaan di tempat lain, imbuh perempuan 95 tahun itu. Sumpah Amukti Palapa kemudian diucapkan pada upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi Majapahit, tahun 1253 Saka atau 1331 Masehi. Mahapatih Gajah Mada mengikrarkan sumpah tersebut di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi dan para petinggi kerajaan, sekitar 1253 Saka atau 1331 Masehi. Kini, petilasan ini, Imbuh Tuminah, banyak didatangi pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya Wonogiri, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, hingga peziarah di Jawa Timur.
Biasanya, mereka tidak datang secara rombongan. Sekitar 2-3 orang saja, sebutnya. Sumpah Palapa diikrarkan oleh Gajah Mada ketika ia dilantik sebagai patih kerajaan Majapahit pada tahun 1331 Masehi. Intisari sumpah tersebut adalah bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa, semacam jenis rempah-rempah yang manis, tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Dalam melaksanakan sumpah tersebut, Gajah Mada juga mendapat dukungan dari beberapa tokoh seperti Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah kepemimpinan Laksamana Nala, Kerajaan Majapahit kemudian membentuk angkatan laut yang sangat kuat dan bertugas untuk mengawasi seluruh perairan yang ada di wilayah Nusantara. Mengutip ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman, upaya untuk memperluas kekuasaan Majapahit terus dilakukan. Upaya terakhirnya yaitu dengan upaya penyatuan, melalui perkawinan antara Raja Hayam Wuruk dengan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda. Namun upaya tersebut gagal dan ditandai dengan tragedi Bubat. Tragedi tersebut yaitu peristiwa tewasnya rombongan pengantin Sunda akibat pengkhianatan oleh Gajah Mada sebagai patih Majapahit dan pasukannya yang terjadi pada 1357 Masehi di Bubat. Tragedi ini menewaskan Raja Sunda bersama putrinya, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Peristiwa ini disebutkan dalam naskah kuno seperti Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Carita Parahyangan, dan Serat Keraton. Tragedi inilah yang menandai kegagalan Gajah Mada dalam memenuhi sumpah palapa yang diikrarkannya. Masih mengutip referensi yang sama di atas, isi dari sumpah tersebut ditemukan dalam naskah Pararaton, yang isinya adalah Sira Gajah Mada Pati Amangkubumi, Sira Gajah Mada, lamun humus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Burun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, beliau Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin menikmati palapa, melepaskan puasa. Beliau Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan menikmati palapa atau melepaskan puasa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami, menelusuri petilasan Gajah Mada di Desa Jabung, Jatirejo, Mojokerto. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk lebih mencintai sejarah serta budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan eksplorasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga alam dan lestarikan warisan budaya kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.